minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah, masyaallah alhamdulillah. Hari ini kita bertemu lagi di Islami Tunda. Gimana kabarnya, semuanya sehat? Alhamdulillah, mudah-mudahan di rumah juga lagi nonton, lagi sehat semuanya ya. Nah ini buat semua jamaah dimanapun berada, ini Masya Allah yang dirahmati Allah, banyak dari kita ya yang suka menangisi orang mungkin yang sudah meninggal dunia atau meninggalkan jasadnya. Tapi kita tuh suka mengalami kesulitan, menangis pada saat kita menghadap Allah lagi sholat. Mungkin kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Nah padahal ini justru jauh lebih berbahaya. Kenapa? Itu tanda-tandanya salah satunya dari hati yang mati. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Terus bagaimana caranya bisa menghidupkan lagi? Hari ini kita bahas di Islam Itu Indah dengan tema yang luar biasa. Temanya adalah menghidupkan hati yang mati. Apa Bu? Menghidupkan hati yang mati. Alhamdulillah. Nah mungkin langsung aja kita panggil yang pertama. Ustadz Maulana. Mau tepuk tangan Ustadz Maulana. Izin Ustadz. Nih. Ada orang. Ada apa? Ada apa? Ada orang. Ada apa? Iya, ada apa? Ini lagi mau dijelasin nanya mulu kayak tamu. Ustadz nih, ada orang yang hatinya keras banget. Iya. Disuruh sholat nggak mau. Siapa orangnya tuh? Disuruh ke masjid nggak mau, malah kabur. Bilangnya, aduh hati saya sudah jadi hitam katanya. Nauzubillah min dzalik. Sebenarnya apa sih penyebab hati yang mati ini yang membuat orang tuh hatinya jadi keras? Mau izin menjelaskannya, Fadol Ustadz Maulana, silakan. Izin Habib Usman yang hatinya lembut. Ustaz Sam yang hatinya bercahaya. Saya hatinya Nggak usah. berbinar-binar dong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iya. Oh jamaah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Satu hal buat kita. Ketahuilah Allah cuma melihat hati seseorang dan amalnya. Allah tidak lihat kayanya. Allah tidak lihat gantengnya. Ada masalah? Allah tidak lihat fisik manusia. Tapi Allah melihat hatinya manusia. Dan amalnya. Jadi tidak melihat dari, mohon maaf, selain dua itu. Kenapa? Karena mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan dalam diri manusia ada segumpal darah. Yang jikalau dia baik, maka baiklah. Kalau dia buruk, maka buruklah. Pertanyaan dari Mas Fadli, apa yang menyebabkan hati itu mati? Apakah bisa disembuhkan? Jawabannya singkat. Hati bisa seperti itu karena dosa. Dan hati menjadi bisa baik, terobati, jadi sembuh, jadi hidup dengan adanya amal ibadah. Maka ketika manusia itu mendapatkan kebaikan karena adanya amal ibadah. Ya. Tapi bisa jadi mati hatinya keras disebabkan karena dosa. Karena dosa. Ketika orang berbuat dosa, ada satu titik menutup hatinya. Makin banyak. Titik. Bunyi hujan di atas genting. Maksudnya makin banyak. Tik. Makasih tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Jadi orang yang suka melakukan dosa gak berasa tik. Tadi titik hitam itu makin banyak dari makin keras Bu. Dan itulah yang menyebabkan hatinya tuh mati. Nauzubillah min dzalik. Nah sebelum kita lanjut kita akan melihat sebuah video tayangan tentang seorang dosen menjadi korban pembunuhan. Ini dia tayangannya. Pelakunya ternyata kuli bangunan berinisial D yang bekerja merawat rumah korban di Desa Tempel, Kecamatan Gatak, Sukoharjo. Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit membenarkan sosok pembunuh dosen UIN tersebut. Sigit menambahkan pelaku turut bekerja dalam proses renovasi rumah korban.
Sigit juga menjelaskan pelaku ditangkap di rumahnya. Sementara itu, jenazah Wahyu Dian Silviani sudah diterbangkan ke kampung halamannya. Astagfirullahalazim, nauzubillah summa nauzubillah. Nah inilah dia nih ya, orang yang begitu tega mampu berbuat sesuatu menghilangkan nyawa orang tanpa memiliki rasa empati nih Bib. Nah ini apakah juga termasuk golongan dari orang-orang yang hatinya mati? Bagaimana caranya menghidupkan kembali? Mohon izin penjelasannya. Habib kita kebetulan dosen juga nih, jangan-jangan temennya. Silakan Bib. Ustaz Maulana, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah hari ini insya Allah kita penuh dengan keberkahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk keluarga kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Wa may yaktul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya dari Allah subhanahu wa ta'ala jahannam baginya dan kekal baginya selama-lamanya, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk baginya, Allah murka baginya, dan Allah memberikan azab yang besar, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan siksaan yang dahsyat baginya. Allah melaknatnya, Allah menghukumnya. Ingat, jadi manusia itu harus memiliki hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang tulus kepada Allah, mencari ridhonya Allah, yang mencari ampunannya Allah, yang mereka mempunyai empati kepada manusia-manusia yang lain. Kan kita tahu, al-mu'minu lil mu'minin kal bulyan yasuddu ba'duhu ba'dhan. Jelas bahwasanya mukmin itu bersaudara, satu sama lainnya seperti bangunan, dan satu sama lainnya saling menguatkan, satu sama lainnya saling mengerti, memahami, satu sama lainnya ibarat sebuah rumah yang kokoh, ada jendelanya, ada pintunya, saling membantu maknanya. Oleh karena itu, mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, manusia-manusia yang punya masalah, yang punya hal sesuatu, dia tolong, maka Allah akan tolong dia di dunia. Kalau kita tolong teman kita, Allah tolong lagi kita. Allah, kalau kita sayang sama orang itu, kita akan disayang lagi sama Allah. Kalau kita membantu masalah dia, Allah bantu lagi masalah kita. Siapa orang yang membantu temannya dalam kesulitan, seperti dia dibangunkan daripadanya kebaikan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memiliki hikmah dalam kehidupannya, memiliki satu kepekaan yang cepat menangkap isi perasaan orang lain dan memberikan bantuan bagi mereka yang membutuhkan, itulah bentuk empati yang besar. Dan berharap ya Allah kita dibantu kalau lagi kesusahan. Kita dibantu lagi dalam keadaan terpuruk. Betul. Kita dibantu dalam keadaan lagi galau. Kita Jadi, dibantu Masya Allah, dalam keadaan lagi nggak senang iya. hatinya. Udah Belum. habis belum? Udah habis, udah puas. Makasih banyak Bib. Tepuk tangan dong buat Habib Usman ini, Masya Allah luar biasa. Karena memang kalau menjelaskan tuh masih pengen panjang banget, cuma waktu kita terbatas di sini ya. Ini Masya Allah. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sebelum kita kembali mendengarkan tausiah dari guru-guru kita akan melihat kembali sebuah video tayangan tentang lucunya tingkah anak kecil mengaji. Ini dia tayangannya. Belakangan sosok balita perempuan pintar ngaji bak Korea menuai perhatian publik. Ia tampak melantunkan ayat suci Al-Quran sambil berduet dengan sang ibunda. Masya Allah, tabarakallah, tepuk tangan dong Bu. Seneng banget ya kalau lihat anak kecil tuh udah bisa jago ngaji, udah pinter ngaji. Ini bahkan banyak ya orang muslim ngakunya, tapi udah gede disuruh baca Al-Quran gak bisa. Bahkan nauzubillah min zalik gak tahu hurufnya apa. Harus belajar udah gede masih baca Iqra aja gak kelar-kelar. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah bagaimana nih Ustaz Syam? Al-Quran itu kan pedoman kita. Kenapa orang gak suka baca Al-Quran, bahkan belajar Al-Quran? Padahal Al-Quran itu adalah bisa menghidupkan hati kita yang mati. Bener gak? Mohon izin penjelasannya, silakan. Fadhol. Tapi guru-guruku Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Fadli, jamaah di studio serta jamaah yang ada di rumah, silahkan kita buka kembali Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamahul Qur'an. 'Allamal 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 Qur'an. 'Allamal
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم ارحمنا بالقرآن. Teringat ketika kami dahulu menghafalkan Al-Quran, kalau ketemu ayat seperti ini rasanya ayat-ayat bonus. Kenapa? Udah hafal duluan sebelum menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena sering dipakai buat wirid habis sholat. Maka itulah pentingnya wirid dengan suara yang keras ketika kita habis sholat. Para imam nih, supaya apa? Kami yang di belakang mendengar, akhirnya menghafal Al-Quran. Kemudian yang kedua dikatakan bahwasanya apa penyebab seseorang susah untuk istiqomah membaca Al-Quran? Maka ternyata itu tergantung daripada kebiasaan. Mari kita lihat orang-orang yang tidak terbiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan, maka di dalam bulan suci Ramadan dia akan kesulitan membaca Al-Quran. Tapi orang yang sudah terbiasa membaca Al-Quran di luar Ramadan, Imam Syafi'i setiap hari khatam 1 kali di luar Ramadan, dan di bulan Ramadan setiap hari khatam 2 kali. Khatam 2 kali berarti 60 juz dalam sehari Imam Syafi'i baca, dan semua yang beliau baca adalah di dalam sholatnya. Kenapa begitu mudahnya? Karena di luar Ramadan udah sehari sekali khatam, karena udah terbiasa di luar Ramadan. Sama ketika kita melihat ada orang-orang yang ketika bulan Ramadan happy banget dia puasanya. Kenapa happy banget puasanya? Di luar Ramadan full dengan puasa sunnah, sehingga masuk bulan Ramadan udah terbiasa dengan puasanya. Salah satu penyebab orang tidak terbiasa membaca Al-Quran, sulit membaca Al-Quran, dan juga tidak terbiasa dengan bacaan Al-Qurannya karena memang di luar daripada bulan Ramadan belum mengisi daripada hari-harinya dengan bacaan Al-Quran. Masya Allah, dan itulah hebatnya Al-Quran. Semakin sering dibaca, semakin lancar bacaannya. Betul, Masya Allah, benar ya. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Jazakallah khairan kasiran, tepuk tangan buat Ustadz Syam. Nah ini ada pertanyaan bagus dari jamaah Islam itu yang ada di rumah ini ya. Ada pertanyaan dari @Ridwan Sunandi 87, berarti sekarang umurnya 36 kalau terakhir 87 ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau hatinya sudah mati, apa bisa dihidupkan lagi dengan alat pacu jantung? coba gini, mana? Coba panggil dulu Ustadz Maulana, Ustadz Maulana izin. Gimana jawabannya? Anda salah bertanya. Maksud? Karena saya tidak pernah ke rumah sakit. Emang bisa? Ke dokter gigi pernah kan? Nanti pakai alat pacu jantung juga. Nanti kita tunggu jawaban, saya juga gak bisa jawab. Saya coba telepon dulu dokter yang bersangkutan ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillah.